Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita juga sudah terhubung ya di siang hari ini dengan Salsabila Rahma alias Ibu Salsa. Ibu Salsa, ini mungkin tadi juga banyak sekali ya netizen yang bertanya-tanya begitu lulus P3K. Tapi apakah ini Anda sudah lulus kuliah? Dan kapan tes P3K tersebut ini dilakukan, Bu Salsa? Untuk status kelulusan, saya sudah digugurkan karena saya sudah mengundurkan diri terhitung pada tanggal 7 Februari 2025. Jadi BH3T dan Dinas sudah merubah status tersebut. Hal itu tertulis dalam pengumuman terbaru update data selesai P3K dan kami sudah konfirmasi ke pihak panitia juga. Menurut panitia, saya memang tidak bisa melanjutkan seleksi pada tahap ini. Oke, artinya Bu untuk mengkonfirmasi kembali Anda ini sudah lulus kuliah kah atau masih belum lulus kuliah Bu? Gimana? Sudah ya Bu? Ya, Saya masih belum. aktif Oh, menjadi belum. mahasiswa semester 6. Masih aktif? Jadi memang saya Oke, secara baik. administrasi tidak bisa menjadi guru sebelum saya lulus kuliah. Kemarin P3K pun formasi yang saya ikuti adalah bagian pengadministrasian umum, memakai jasa terakhir itu yaitu SMA. Juga pernah saya sampaikan di klarifikasi sebelumnya kalau saya sebagai guru bantu. SK saya pun sebelumnya pegawai TU yang diperbantukan untuk mengajar. Memang ada support dari PGRI untuk saya kembali menjadi guru. Namun untuk sementara saya fokus menyelesaikan kuliah dulu. Untuk jadi guru saya pikirkan kembali setelah lulus kuliah nanti. Oke. Bu Salsa, tapi mungkin Anda bisa menanggapi kembali terkait dengan kemarin Anda juga melakukan live streaming begitu ya di media sosial terkait dengan setelah viralnya video Anda di media sosial. Kemudian apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Apakah saat ini masih terus mengajar atau bagaimana Bu Salsa? Enggak. Ya. Sudah tidak mengajar lagi Bu ya? Oke, tetapi baik. Bu Salsa, tetapi kalau kami melihat apa respon Anda terhadap netizen, ini apakah memang Anda menganggap bahwa netizen mungkin tidak menerima permintaan maaf Anda dan juga mengundurkan diri Anda untuk menjadi guru atau seperti apa saat ini? Ya, Bu Salsa. Bu Salsa? Iya. Baik, Bu Salsa ini rencana untuk kedepannya kan seperti apa Bu Salsa? Ya, halo Bu. Baik. Untuk sementara Kita saya tampaknya fokus menyelesaikan kuliah Oke, dulu. siap. Untuk jadi guru saya pikirkan kembali setelah lulus kuliah nanti. Oke, artinya sekarang fokusnya adalah untuk menyelesaikan kuliah Betul begitu sekali. ya. Tapi kita akan kembali ke Pak Satriawan. Pak, kalau Anda melihatnya saat ini tadi sudah disampaikan beberapa hal seperti terkait dengan seleksi P3K yang disampaikan juga sama Bu Salsa. Menurut Anda bagaimana? Saya mohon maaf tadi kurang jelas suaranya ya. Ibu Salsa ini kan belum lulus ya. Iya, Kuliah siap. S1-nya masih semester 6 kalau nggak Iya. salah. Tapi dia sudah lulus seleksi P3K. Lulus administrasi ya kalau nggak salah. Nah, mohon maaf kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Guru Dosen, termasuk Undang-Undang ASN ya nomor 20 tahun 2023, Undang-Undang Guru nomor 14 2005, itu jelas syarat guru itu tadi saya katakan di awal minimal S1 atau D4, ya kan? Nah, kemudian yang kedua terkait dengan seleksi P3K, ini tentu menjadi pertanyaan juga dari kami, dari P2G, termasuk tentu dari publik ya, yang memahami regulasi tentang ASN P3K, kenapa beliau bisa lolos berkas gitu ya, karena beliau belum selesai S1-nya atau D4 ya kan, itu syarat mutlak gitu ya. Nah, ini tentu ada pertanyaan juga kepada kepala sekolah, karena nanti dalam proses itu melibatkan kepala sekolah ya kan, termasuk kepala daerah misalnya melalui jalur ruang talenta guru, ada namanya ruang talenta guru ya, itu semacam jalur khusus gitu yang kepala sekolah atau kepala daerah itu cukup memberikan surat tanggung jawab. Jadi artinya tidak perlu mengikuti proses yang lain yang beribet, cukup menggunakan surat tadi, tapi tentu harus dipenuhi syarat
paling pokok yaitu minimal S1 tadi. Oke. Nah, yang ketiga saya rasa Ibu Salsa juga tentu akan tidak nyaman sebenarnya ya ketika beliau lulus P3K, di sisi lain beliau belum selesai S1, kemudian ada persoalan jejak digital yang seperti itu, yang tentu beliau juga berpikir, kami sangat memahami beliau sudah menyesal gitu ya. Dan nanti di ruang kerja, di tempat kerja, di sekolah, karena sekolah adalah ruang pendidikan, sekolah itu menanamkan nilai-nilai moral, akhlak mulia, seperti tadi yang kita katakan. Betul. Guru sebagai profesi bermartabat mesti tunduk kepada kode etik guru, kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat, norma agama, kesusilaan gitu ya. Nah tentu membuat beliau, saya pikir akan berpikir ulang juga gitu, meskipun lolos ya. Dan ini juga akan membuat kecemburuan juga. Saya menduga ada ketidakberesan juga dalam proses administrasi di sini. Ya kan, proses P3K-nya, karena syaratnya minimal S1. Ya kan, syaratnya minimal S1 gitu. Ini kenapa bisa lolos. Jadi kami usul kepada beliau sependapat tadi, fokus ke kuliah gitu kan, kemudian apa namanya, dan yang penting juga ini banyak WA ke saya, banyak yang nonton juga, teman-teman guru. Pak, enak ya beliau gitu ya, karena kami guru-guru senior belum selesai nih, belum lolos nih P3K gitu, masih ngantri ya, padahal beliau sudah mengajar lama gitu ya. Dan yang kedua, yang terakhir tadi, kita memahami penyesalan, tetapi berharap bahwa di TV One menyampaikan menyesal, tapi di media sosial juga harus menampakkan hal yang serupa sebagai bentuk edukasi kepada anak kita. Baik, gitu. Oke, tentunya kita juga akan bertanya lagi kepada Ibu Salsa. Ini Ibu Salsa tanggapannya seperti apa? Tadi sudah mendengar keterangannya? Ya, gimana Kak? Baik, Bu Salsa, kalau berdasarkan dari keterangan yang sudah disampaikan tadi dari Pak Satriawan, bahwa ini mengatakan mungkin akan fokus saja terhadap kuliah, dan juga tadi mengatakan terkait dengan proses administrasi yang Anda lakukan ini dinilai tidak sejalan atau tidak sesuai. Tanggapan Anda bagaimana, Bu? Saya ambilnya untuk formasinya bukan guru. Jadi saya ambilnya pengadministrasian umum. Karena saya masih belum selesai kuliah juga. Ya. Oh, Mungkin oke, bisa artinya dijelaskan, P3K-nya itu bukan untuk guru ya, Bu ya? Iya, bukan. Tapi pengadministrasian oke, umum, karena baik. saya juga masih guru bantu di situ. Oke, Oke. baik. Tapi kita kembali ke kasusnya ya, Rehana ya. Betul sekali. Iya, tapi kemudian yang Bisa mendasari dijawab, untuk ya? Anda mengundurkan diri sebagai guru ini apa, Bu Salsa? Gimana? Iya, Anda kan ini mengundurkan diri sebagai guru. Ini dasarnya ini apa, Bu Salsa sebetulnya? Yang menjadi dasarnya, Bu Salsa? Silakan. Soalnya saya sadar kasus ini membawa dampak buruk bagi banyak pihak. Dan saya juga tidak ingin merugikan instansi yang lebih banyak lagi. Oke, tetapi sekarang prosesnya di kepolisian seperti apa, Bu Salsa? Untuk proses di kepolisian, bahwa saya memang tertipu dari medsos tanpa saya bertemu secara fisik. Untuk kronologinya ya, nomor WA pelaku pun saya tidak punya, benar-benar hanya komunikasi di Instagram. Kejadiannya itu di awal bulan November sampai pertengahan November. Dan saya sudah mulai lost kontak di pertengahan, jadi cuma 2-3 mingguan itu berlangsungnya. Nah, video untuk detailnya ada di BAP. Bukti percakapan dan lain-lain sudah saya serahkan ke Polres. Saya berani mengungkap ini semua karena nanti setelah Polres resmi dirilis untuk status saya. Oke, Bu Salsa, ini artinya akan fokus belajar untuk kedepannya. Tapi Bu Salsa ini akan berkarir sebagai apa nantinya, Bu Salsa? Terutama kan mungkin sudah ada jejak digital yang ditinggalkan ya. Kalau untuk itu masih mungkin di wira swasta ya Mbak Ino. Jadi nggak bukan di instansi lagi gitu. Oke, artinya tidak di bidang pendidikan lagi begitu ya sebagai guru. Baik, Bu Salsa, terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih juga Pak Satriawan dan juga Pak Ilham. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu.
Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi untuk Anda.